Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu semua, kiranya senantiasa menyertaimu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Allah bagi kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Ibrani 5 ayat 5 hingga ayat 10. Ibrani 5 ayat 5 hingga 10, demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya." Menurut peraturan Melkisedek, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat daripada apa yang ia telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Lagu yang viral saat ini orang Batak katakan, nyanyikan "Tondi-tondiku dohok". Bila kita sandingkan dengan ungkapan hati orang tua kepada anaknya, dikatakan, "Anakku, hasiatku", tentunya adalah sebuah ungkapan penyejuk hati. Orang tua pasti tahu memanggil anaknya untuk meruntuhkan hatinya. Kalau dikatakan "anakku, hasiatku", tut-tut, perkataan anakku sangat mempengaruhi psikologi anak, meningkatkan semangat anak itu. Pengakuan yang luar biasa yang mengembangkan, menumbuhkan dan menyemangati hati anak, sehingga apapun ceritanya dengan semangat anak itu, jika kalimat ini sudah muncul, anak adalah yang dirindukan, yang dibesarkan, penggugah hati. Maka semuanya kebutuhan yang bersangkut paut dengan anak itu pasti diusahakan, apapun ceritanya. Falsafah Batak mengatakan anakku kido hamorau diau, anak itu adalah harta yang paling berharga. Kemana saja, mau ke sekolah, pulang dari sekolah, bahkan kerja, jangan sampai nanti di telepon, "Anakku sudah mau pulang, Pak." Hatinya, pekerjaan apapun yang ada dalam diri orang tua, anak adalah yang terutama. Kemana saja, cita-citanya, keadaan anak jangan sampai tertinggal dari teman-temannya, dari lingkungannya. Maka tak salah jika anak adalah kebanggaan. Tidak salah dikatakan bahwa anak itu adalah 90% jiwa daripada orang tua. Kuasa, harta, harga diri, kesempatan, fasilitas, dan masa depan adalah bagiannya. Maka tidak salah ketika orang tua selalu mendasarkan pekerjaannya, semangat hidupnya hanya untuk anak. Karena anak itu, saya kerja mati-matian hanya untuk anak. Kristus adalah anak Allah. Untuk menceritakan bagaimana hubungan emosional, kedekatan yang luar biasa dan kerinduan yang luar biasa antara anak dengan orang tua, antara Allah dengan Kristus yang menjadi Allah dengan hubungannya anak Kristen zaman sekarang. Apalagi bagi anak-anak generasi dan masa depan Kristen saat ini.
Apakah kita merasa tetap menjadi anak Allah? Pengenalan akan Kristus harus merupakan kebutuhan anak-anak zaman sekarang dan kebutuhan yang terutama. Dan mengimani bahwa Kristus itu adalah anak Allah yang maha kuasa, yang memberikan teladan yang luar biasa bagi anak-anak zaman sekarang dengan kerinduan ungkapan panggilan anakku kasihanku tolong. Untuk menyuarakan dan mengajarkan bahwa Kristus anak Allah lebih enak, karena tidak mungkin diajarkan oleh agama yang lain. Tidak mungkin agama yang lain mengajarkan bahwa Kristus adalah anak Allah. Sehingga jika kebenaran menyatakan kita adalah orang Kristen adalah anak Allah, maka pengenalan kita dan iman kita juga harus jelas. Dengan catatan itu alasannya, maka dituliskan dalam ayat 5. Allah sendiri yang menyatakan bahwa Kristus anakku, engkau telah kuperanakan hari ini. Terutama memang harus kita perhatikan, lingkungan itu sangat mempengaruhi pola kehidupan anak. Lingkungan sekitar sangat berpengaruh kepada sifat dan karakter seseorang. Itu makanya orang Batak mengatakan dam daun tulis jagonan. Kita mengetahui karakter sebuah kampung karena kehidupan keluarga atau kehidupan orang-orang di situ seperti itu. Maka kehidupan dan karakter kehidupan di tempat itu seperti itu. Dalam artian sikap seorang anak tidak akan pernah jauh dari sikap orang tuanya. Seorang anak sejak lahir telah belajar mulai dari apa yang dia dengar, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan dari lingkungannya. Contoh yang paling umum dan yang dapat kita rasakan adalah belajar berbicara dan bergaul, berinteraksi dengan lingkungan kita. Jika keluarga adalah orang-orang yang selalu ibadah dan rajin berdoa, maka anak itu juga begitu. Tetapi juga sebaliknya, anak-anak juga akan gampang melihat dan menangkap dan mempelajari kalau kita seringkali berkarakter yang tidak benar. Itu bisa punah. Dan memang jangan salahkan keadaan anak jika memang anak kita juga sama seperti karakter kita. Mudah-mudahan karakter positif. Kalau karakter negatifnya, oke, sekian persen dari kehidupan dan karakter anak itu adalah bukan dari orang tuanya karena lingkungannya. Silakan. Tetapi perlu kita hadapi di zaman ini. Berilah pelajaran yang baik buat anak, menjadi teladan Kristus. Apa yang ada di sekitar kita sangat besar mempengaruhi perilaku kita. Hal ini pula lah yang hendak diingatkan bagi kita bahwa Tuhan hadir bersama-sama kita untuk memberikan teladan bahwa Allah menjadi manusia untuk memperlihatkan tiruan yang baik, yang mengorbankan dirinya bahkan nyawanya, darahnya hanya untuk keselamatan umatnya, keselamatan kita. Maka kita juga diajak, berilah teladan yang baik terhadap anak-anak. Berilah teladan yang baik terhadap lingkunganmu. Di sini kita belajar bahwa walaupun Yesus adalah anak yang mulia, anak yang Allah, anak Allah yang mulia, namun dia mau hidup sebagai manusia, walaupun harus mengorbankan dirinya untuk cobaan yang terbesar. Tapi dia tetap setia dalam penderitaannya. Tetapi walaupun dia disalibkan, dia tetap setia dengan perintah Sang Bapa. Walau dia adalah Tuhan, tetapi dia tidak menggunakan kuasanya sedikit pun. Karena dia anak Allah, karena dia berkuasa,
maka dengan sewenang-wenangnya menggunakan kekuasaannya. Dia sedikit pun tidak menggunakan kekuasaan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, aku memberikan suatu teladan supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itu katanya dalam Yohanes 13 ayat 15 itu. Maka jika kita ada tetap bersama-sama dengan Kristus dalam segenap kehidupan kita, maka sikap dan karakter kita akan seperti karakter surgawi yang akan nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi jika kita mengatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah, maka kita akan menjalankan sikap dan ajaran keteladanan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Pertama, bersedia merendahkan diri, mengorbankan nyawa bahkan hanya untuk keselamatan orang banyak. Ada gerak hati. Yang pertama, dia tidak enak, pasti tidak hidup. Tidak enak rasanya jika temannya mengalami kesusahan. Selaraskan perkataan dengan perbuatan. Acik dumuluon. Orang Batak gak mau kalah kalau enggak dia memudai. Tetapi selaraskan perkataan dengan perbuatan. Tentunya setiap pribadi akan berusaha dan sangat bangga menjadi seorang anak besar, imam besar, menjadi pejabat, orang yang mewah, orang terkenal. Pasti cita-cita orang Batak, Amorau, Asangapun, Agabil. Menjadi imam besar seperti pejabat, apalagi anak orang terkenal. Seorang imam besar seharusnya bukanlah orang yang biasa saja, tetapi orang yang memiliki super, seorang yang memiliki hak istimewa. Super karena memiliki hak istimewa dari Allah, diberikan kasih karunia. Menjadi perantara, juru damai antara Allah dengan manusia. Ya. Sama seperti orang tua zaman sekarang, supaya anak itu memiliki masa depan yang istimewa dan luar biasa. Selesai pendidikan, lulus kerja sebagai, apalagi kerjanya bonafit, kita bangga dan disegani. Tetapi inilah perbedaan dari Kristus. Kristus yang datang sebagai pembeda dengan orang-orang yang mewah, orang-orang yang super di dunia. Dia menjadi imam besar, tetapi dia mau menjadi manusia perantara antara pencipta dengan ciptaan, untuk mempersembahkan dirinya menjadi korban bagi manusia, mempersembahkan diri karena dosa, tetapi dia tidak turut berdosa. Itu katanya di ayat 1. Bila kita renungkan, kita runut ke belakang ayat ini. Super karena seseorang imam besar memiliki empati, perhatian yang benar-benar nyata, selaras perkataan dan perbuatan. Dia akan merasa sakit jika orang lain sakit. Dia akan merasa senang jika orang lain senang. Harus menyadari bahwa dirinya juga ada orang yang memiliki kelemahan. Bukan seperti dunia, dia merasa super dalam segala hal. Dia merasa mampu dalam segala hal. Tidak menyadari bahwa di dalam kelebihannya itu ada banyak kelemahan juga. Yang seharusnya kita harus menyadari sebagai anak duniawi dan juga menjadi anak Allah, tidak pernah terlepas dari kelebihan dan kelemahan. Harus disadari. Hanya harus menyadari bahwa ketika kita menjadi anak-anak Allah, tetapi juga kita harus menyadari adalah orang lemah. Bahkan Yesus sendiri katakan itu, berpotensi dosa. Sama seperti orang jahil dan sesat yang dilayani dalam ritual pengorbanan melalui dirinya. Sadar bukan saja orang yang wajib mempersembahkan korban, dirinya sendiri pun harus berlaku sama. Dia tidak membiarkan orang lain saja yang memberikan korban atau persembahan. Dia tidak perlu.
saja itu gereja mula-mula. Jemaat itu yang memberikan persembahan, tapi dia tidak. Jemaat itu yang orang lain yang perlu berkorban, dia tidak perlu. Dia memaksakan kehendak ketika orang lain harus berkorban terhadap dirinya sendiri, tetapi dia tidak mau dan tidak rela berkorban. Bagaimana? Dirinya sendiri pun harus berlaku sama. Berbeda dengan manusia duniawi, akan sakit dan takut bila harus turun takhta ataupun meninggalkan kuasa. Umumnya hanya bisa dilakukan sekali setahun kalau datang ke gereja, ke Bait Kudus. Imam tertinggi, imam kepala itu bisa memasuki tempat Maha Kudus di Bait Allah untuk mempersembahkan korban perdamaian atas dosa seluruh umat, termasuk dirinya sendiri. Hanya sekali. Itu peraturan di Bait Allah ketika itu. Imam besar bukanlah jabatan yang bisa dikejar, yang bisa harus voting, yang bisa aklamasi, yang bisa dipertaruhkan segala sesuatunya. Seperti yang layak di dunia ini, seperti jabatan atau kebanggaan. Orang dapat menjadi imam besar hanya karena dipanggil oleh Allah sendiri, seperti yang terjadi kepada Harun. Dia betul-betul menyadari bahwa yang diberikan, yang dia dapatkan adalah karena anugerah Allah. Ya. Dan setiap masa hanya ada satu imam besar atau imam tertinggi, tidak akan pernah ada dua. Sama seperti yang terjadi kepada Imam Hannas dan Kayafas dalam kisah Rasul ayat 6. Dalam satu masa ada dua kepemimpinan yang besar. Untuk itu seharusnya tidak akan pernah ada ruang dan tempat bagi imam besar untuk mengambil kehormatan bagi diri sendiri. Menjadi imam besar itu tidak ada tempat dan ruang untuk mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri. Jadi menjadi imam besar bukan persoalan pangkat atau jabatan atau kedudukan, tetapi adalah apa yang menjadi persoalan. Tuntutan serupa juga dikenakan kepada Kristus tatkala dia didaulat dan menjadi imam besar, imam agung. Dia terbukti memenuhi dua syarat utama imam besar. Yang pertama, sebagai imam besar yang agung bukan atas pemuliaan diri sendiri, bukan dia yang menyatakan dia adalah imam besar, tetapi Allah sendiri yang menyatakan atas perkenanan ilahi. Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dan yang kedua, sebagai manusia yang sempurna, Yesus juga memiliki perasaan empati yang tinggi terhadap umatnya. Sekali lagi saya ingatkan, ketika ada orang sakit, dia juga pasti yang terutama harus merasakan dan berbuat untuk menyembuhkan. Ada orang yang kelaparan, dia yang pertama merasakan itu. Empati namanya. Sekalipun dia adalah anak Allah, dia telah belajar menjadi taat dan memenuhi tugasnya, kendati penuh tantangan, penuh derita, kendati harus mengorbankan nyawa dan napas. Kristus adalah imam besar yang berempati, yang mengerti, menyelami, mengalami sendiri pengalaman umatnya. Peka, digila, dirasakannya benar-benar. Inilah yang menjadi pembeda dalam dirinya dengan para imam-imam duniawi. Kalaupun umatnya dicobai, dirinya dicobai, tetapi dia tidak jatuh ke dalam dosa. Golgota itu adalah puncak dan akhir daripada pergumulan itu, sekaligus bukti daripada ketaatannya kepada Sang Bapa.
Inilah keunggulan imam besar Yesus yang melebihi Imam Harun dan Levi, sekalipun dia tidak pernah lari dari perjanjian kepada kehendak Sang Bapa. Jadi tidak perlu melakukan pengorbanan bagi dirinya sendiri, karena dia tidak berdosa. Dia hanya untuk menyelamatkan, menebus manusia, umatnya. Justru menjadi korban menghapus dosa manusia. Yesus adalah teladan yang sempurna bagi ketaatan dan kepedulian. Sebagai manusia seutuhnya bisa saja dia berpaling dari tugas yang dia berikannya. Sebagai anak Allah dia juga berhak menyatakan dengan kuasa Allah Bapa, saya mengalahkan dunia ini. Tapi dia tidak pernah menggunakan kekuasaannya, dan dia tidak pernah lari dari tugas dan tanggung jawabnya. Tapi itu tidak dilakukannya. Justru dia rela menjadi korban yang sempurna bagi seluruh umat manusia tanpa terkecuali para pembaca, pendengar firman Tuhan saat ini. Sebagai imam besar agung, Yesus adalah imam yang jauh melebihi para imam besar yang dihormati di Ibrani. Jadi nggak ada alasan lagi berpaling dari Kristus dan kembali kepada imam sebelumnya, tidak ada. Atau menggantikan imam itu. Ya, dia tidak pernah meninggalkan belang keburukan dalam pelayanannya. Sebagai imam besar yang agung, dia adalah imam yang sempurna dan menjadikan sejarah hidupnya adalah juru selamat manusia. Dan imam besar yang sempurna karena penderitaan dan kematiannya dijalani tanpa dosa. Kristus memenuhi syarat-syarat dalam segala hal untuk menyediakan keselamatan kekal bagi manusia. Kenyataannya adalah penyelamatannya, penyalibannya sebagai bukti pengorbanannya dengan tujuan utama adalah keselamatanmu, keselamatan kita, keselamatan saya dan seluruh umat manusia di dunia. Yang percaya. Tak ada anak manusia yang dengan rela mati berkorban untuk umatnya hanya dari ukuran manusia saja. Tetapi Yesus terlihat ketaatannya, mempersembahkan segala sesuatu yang ada padanya, yang menjadi kekuasaannya atas perintah Sang Bapa, merendah hanya untuk menyelamatkan umat. Tujuan utamanya, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan, walaupun dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan manusia dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini kata tanda kutip yang ini. Karena kesalahannya ia didengarkannya. Ketika mengingatkan khotbah beberapa minggu yang lalu, cara Yesus mengajarkan adalah lebih dahulu melakukan perbuatan. Berbeda dengan pengajaran dunia, belajar dulu baru lakukan. Tapi Yesus lakukan dulu perbuatan, baru didengar. Yesus Kristus adalah sumber keselamatan. Sempurna sekali Yesus melakukan perintah Bapa di atas salib dan menjadi juru selamat yang mengalahkan iblis dan kuasa dunia dan mengalahkan kematian. Tentunya ada banyak belakangan ini orang yang menyatakan diri karena Kristen, tetapi masih ragu akan rencana Allah dalam dirinya, yang menyatakan Tuhan akan menyelamatkannya. Maka seharusnya kita harus mengimani bahwa melalui iman kita telah diselamatkan. Kita telah diselamatkan dalam Yesus Kristus. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa menyatakan atau menyelamatkan dirinya terkecuali di dalam Yesus. Harta, kemuliaan, keturunan tidak bisa menjadi jaminan keselamatan. Meski sebanyak apapun besar depositomu, luas tanahmu, setinggi apapun jabatan kita, tak akan menjawab bahwa kita sudah selamat. Keselamatan hanya ada dalam Yesus. Dikatakan dan sesudah dia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ketaatan terhadap Kristus, ketaatan terhadap Bapa yang menjadi sumber
sumber keselamatan kita, sehingga kita juga dinamai anak Allah dengan meneladani Kristus. Tak ada salah dengan menjadi anak Allah, kita tentunya bangga. Tetapi tanggung jawab kita menjadi anak Allah bukan hanya menikmati kesempatan dan anugerah atau fasilitas istimewa yang diberikan Tuhan itu, yaitu kasih dan pengorbanannya, melainkan adalah menjadi taat kepada Bapa dan melakukan teladan Kristus dengan baik, diberkati menjadi berkat kepada sesama. Itu tanggung jawab kita besar yang terutama. Sehingga jelas dikatakan ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Sejauh mana kita taat kepada Allah? Apakah kita taat dan datang kepada Tuhan hanya ketika kita memiliki kebutuhan yang penting, ketika kita memiliki sesuatu yang luar biasa, atau mungkin lupa dari Tuhan? Kita menghubungi Tuhan itu hanya karena ada kebutuhan? Sejauh mana kita taat kepada Tuhan? Tentu tidak begitu. Teladan Yesus yang selalu mendoakan kita kepada Bapa, walau harus menghadapi cobaan, Tuhan akan menolong kita, yakinlah. Maka demikian juga kita. Sama dengan minggu kita. Temanya Yesus adalah sumber keselamatan, yang menantang kita agar semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mengenali Yesus sebagai sumber keselamatan. Untuk selalu percaya dan meneladani Yesus yang telah disalibkan untuk menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Sebagai anak Allah kepada Tuhan Yesus dan taat kepada Tuhan, perlulah menghidupi dalam dirinya sendiri, bukan nyanyian kita. Radesi tutu haluaon, nanaik taku komatung radenam di ho haluaon, si halak conong untuk bernit do di tahu Tuhanmu, pasai odosam sasude, tunggunang paujat ibadah sejak kopakopong nasude. Bagi Allah semua telah disediakan keselamatan bagi kita. Datanglah